Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Utarjo, NIM 1950424113, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh pendidikan yaitu Paulo Freire. Paulo Freire lahir di Recife, Brasil pada tanggal 19 September 1921. Beliau meninggal di Sao Paulo, Brasil pada tanggal 2 Mei 1997. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Berikut beberapa kalimat mutiara Paulo Freire. Sistem pendidikan harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia. Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Tidak ada kehidupan tanpa koreksi, tanpa perbaikan. Saya seorang pendidik yang berpikir secara global. Berikut kontribusi Paulo Freire pada pendidikan. Nah, ini salah satu contoh karya-karya Paulo Freire. Karir Paulo Freire. Pada tahun 1943, Paulo Freire mulai kuliah di Universitas Recife bidang hukum. Berikutnya, pada tahun 1946 sampai 1954 diangkat sebagai Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, pada tahun 1959, Paulo Freire melanjutkan kuliah program doktor di Universitas Recife. Berikutnya, pada tahun 1969, Paulo Freire menjadi profesor tamu di Harvard University. Berikutnya, pada tahun 1969 sampai 1979, Freire pindah ke Jenewa, Swiss, dan bekerja sebagai penasihat pendidikan. Berikutnya, pada tahun 1979 diangkat menjadi guru besar di Universitas Negeri Campinas. Dan pada tahun 1986 diangkat menjadi sekretaris pendidikan di Sao Paulo. Adapun teori dan konsep pendidikan Paulo Freire, yaitu yang pertama, teori ontologis, yaitu membebaskan sistem pendidikan gaya bank. Yang kedua, teori epistemologis, yaitu pembelajaran dialogis. Terus yang ketiga, teori aksiologis, yaitu pedagogik kritis. Konsep pendidikan untuk penyadaran. Konsep pendidikan Freire yang paling urgen adalah bertujuan untuk penyadaran manusia akan realitas sosialnya. Penyadaran merupakan inti dari proses pendidikan. Pendidikan harus mengandung muatan realistis dalam materi ajar berhubungan dengan fenomena aktual dari realitas sosial masyarakat. Sehingga setelah mengenyam pendidikan, peserta didik menjadi sadar akan kebutuhan, tantangan, dan persoalan yang terkait dengan realitas sosial sekitarnya atau bahkan sadar akan realitas sosial dunia.
Pendidikan untuk pembebasan. Dalam banyak kesempatan, teori mengatakan bahwa pendidikan nilai paling vital bagi proses pembebasan manusia. Baginya, pendidikan jalur permanen pembebasan dan berada dalam 2 tahap. Pertama, pendidikan menjadikan orang sadar akan penindasan yang menimpa mereka dan melalui gerakan praksis untuk mengubah keadaan itu. Kedua, pendidikan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan. Yang terakhir, pendidikan untuk humanisasi. Humanisasi merupakan fitrah manusia, namun ia sering diingkari oleh manusia sendiri, terutama oleh golongan penindas. Justru karena adanya pengingkaran tersebut, humanisasi menjadi disadari. Pengingkaran biasanya berupa perlakuan tidak adil, pemerasan, penindasan, dan kekejaman kaum penindas. Bentuk kerinduan kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan, serta perjuangan mereka untuk menarik kembali harkat kemanusiaan mereka yang hilang. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang salah, mohon maaf. Kami tutup.